Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiatun, dan video kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai konsep dan teori uang, mulai dari sejarah uang, fungsinya, jenis-jenisnya, sampai bagaimana uang dipandang dalam ekonomi Islam. Adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Namun, sebelum uang ditemukan, manusia menggunakan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang. Masalah muncul ketika keinginan atau nilai barang yang ditukar tidak seimbang, karena itulah uang diciptakan. Awalnya, masyarakat menggunakan uang barang seperti garam, teh, atau kulit. Kemudian manusia mulai menggunakan uang logam dari emas dan perak karena nilai intrinstiknya tinggi. Seiring berkembangnya zaman, muncullah uang kertas dan kini kita mengenal uang digital seperti e-wallet atau cryptocurrency. Sejarah uang mencerminkan perkembangan kebutuhan dan teknologi dalam masyarakat. Adapun kriteria dan fungsi uang, agar dapat digunakan sebagai uang, sebuah benda harus memiliki kriteria berikut. Yang pertama, diterima oleh umum, yang kedua, tahan lama, yang ketiga, mudah dibawa, yang keempat, mudah dibagi, yang kelima, nilainya stabil, dan yang keenam, sulit dipalsukan. Sedangkan fungsi uang ada 4. Yang pertama, sebagai alat tukar, yang kedua, sebagai satuan hitung, yang ketiga, sebagai penyimpan nilai, yang keempat, sebagai alat pembayaran utang. Adapun jenis-jenis uang secara umum yakni dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, uang kartal, uang yang digunakan sehari-hari seperti uang kertas dan uang logam. Yang kedua, ada uang giral, uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan melalui cek, kartu debit, atau transfer. Adapun juga klasifikasi lain berdasarkan nilai. Yang pertama, uang bernilai penuh atau full-bodied money, yang nilai intrinstiknya sama dengan nilai nominal seperti emas koin. Yang kedua, uang tidak bernilai penuh atau token money, yang nilai tambahannya yang nilai bahan pembuatnya lebih rendah dari nilai nominalnya. Adapun teori permintaan uang. Permintaan uang mengacu pada kebutuhan masyarakat untuk memegang uang dalam jumlah tertentu. Menurut John Maynard Keynes, ada 3 motif utama permintaan uang. Yang pertama, transaksi untuk kegiatan sehari-hari. Yang kedua, berjaga-jaga untuk kebutuhan tak terduga. Yang ketiga, spekulasi untuk menyimpan uang dengan memanfaatkan peluang investasi di masa depan. Permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan, suku bunga, dan ekspektasi masa depan. Adapun uang dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, uang bukan komoditas, melainkan alat tukar. Oleh karena itu, mencari keuntungan dari uang seperti bunga atau riba dilarang. Islam mendorong uang digunakan dalam kegiatan produktif seperti investasi halal dan perdagangan yang adil. Uang harus didasarkan pada keadilan, tidak digunakan untuk spekulasi atau riba, ataupun mengalir secara merata, tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Zakat dan larangan riba ataupun konsep mudarabah musyarakah adalah cara Islam menjaga sistem keuangan tetap stabil dan adil. Itulah pembahasan lengkap tentang konsep dan teori uang dari sejarahnya, fungsi jenis hingga bagaimana Islam memandang uang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.